Aku pewaris sah keluarga ini, tapi sengaja ditukarin sejak lahir. Aku tumbuh di lingkungan kumuh, dikelilingi preman-preman. Menyaksikan sisi paling gelap dunia ini. Nona Wijaya, silakan masuk. Bapak dan Ibu Wijaya sedang menunggu Anda. Hari ini adalah hari pertamaku kembali ke keluarga kandung. Jadi ini pewaris yang hilang. Dia kelihatan kayak orang kampung. Jangan terlalu keras, katanya. Dia pernah menggoda ayah angkatnya sendiri saat masih 12 tahun dan hampir bunuh ibu angkatnya. Dia emang pembuat onar sejak lahir. Ruby Wijaya. Kau itu sampah. Bertahun-tahun aku menampungmu. Sekarang waktunya kau balas budi. Kalau kau nggak bisa kendalikan nafsumu, aku yang akan bikin kau kehilangan semuanya. Ruby Wijaya, kau jalang. Berani-beraninya kau goda suamiku. Aku bakal lawan kau sampai titik darah penghabisan. Udah, berhenti ngomong kosong. Kembali bekerja. Nona Ruby, Bapak Irwan sudah menjelaskan. Jangan coba-coba mencuri perhatian Nona Siska. Dia selalu dimanjakan, jadi nggak tahan sedikit pun dihina. Nona Siska, Ya, silakan ikut saya. mencuri perhatiannya? Aku yang selamat dari lingkungan kumuh, nggak peduli sama perhatian atau belas kasihan siapapun. Yang aku mau cuman uang dan kekuasaan yang benar-benar jadi milikku. Bapak dan Ibu Wijaya, Nona Wijaya sudah kembali. Ya, miripnya luar biasa ya. Kau pasti anakku. Sayangku, kau pasti sudah menderita. Sekarang kau sudah pulang, masa-masa sulit itu sudah berakhir ya. Keluarga Wijaya tampak sedikit merasa bersalah terhadapku, kecuali saudara kandung dan saudara angkatku. Sekarang kau sudah kembali. Aku nggak akan halang-halangi. Siska. Siska itu selalu dimanjakan seumur hidupnya. Dia belum bisa terima kenyataan ini. Coba kasih dia kelonggaran ya. Kasih dia kelonggaran? Masa iya aku harus? Kenapa aku harus kasih dia kelonggaran? Dia yang hidup mewah selama 16 tahun, sementara aku cuma diperlakukan kayak sampah di rumahnya. Itu bukan salahnya. Siska tidak tahu apa-apa. Dia juga korban. Berarti ayah sudah memutuskan untuk membiarkannya tinggal? Ayah mengerti perasaanmu, tapi kamu tahu seperti apa keluarga itu. Lagi pula, ayah yang membesarkan Siska. Ayah tidak tega mengirimnya ke neraka. Baiklah, aku mengerti. Tapi aku darah daging ayah. Sementara dia anak angkat. Aku tidak mau. Posisi kita jadi tertukar. Kalian berdua adalah putri keluarga Wijaya. Tidak ada perbedaan di antara kalian. Selain itu, Siska merasa bersalah dan sedih. Kalau kita beritahu orang lain, dia anak angkat. Ayah, kita sudah memanjakan Siska. Dia tidak akan kuat. Ruby, Dia nggak pernah ngalamin susah. Tapi aku tumbuh disiksa. Jadi menurut ayah hidupku nggak ada harganya dan aku harus nerima ini? Iya kan? Itu. Bukan itu maksudku. Membiarkannya tinggal itu konsesi terbesarku. Kalau menurut ayah, ayah bisa kembalikan aku. baiklah Ruby. Ayah berjanji padamu. Sudah pasti. Hanya dengan menunjukkan traumaku sudah cukup untuk membangkitkan rasa bersalah di keluarga yang katanya milikku ini. Lagi pula, sifat manusia memang selalu memihak yang lemah. Ayah, ini. Cukup. Ruby sudah terlalu menderita di luar sana. Sekarang dia akhirnya kembali. Aku tak akan pernah biarkan dia menderita lagi. Tapi, Ruby, kamu pasti capek setelah perjalananmu. Ibumu sudah menyiapkan kamar untukmu. Ayo kita lihat. Oke. Ayah, aku tidak lagi suka kamar ini. Terlalu kecil.
Kamu memang banyak maunya. Memangnya rumahmu di desa lebih bagus dari ini? Jangan bicara padanya seperti itu. Ruby, katakan saja kamu mau kamar seperti apa, aku akan mengaturnya. Aku ingin melihat kamar itu. Baik, Iya. Ibu, biarkan aku pergi saja. Aku tidak mau menghalangi Ruby. Dia adalah putri kandungmu. Omong kosong. Kamu akan selalu menjadi putriku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, mengerti? Ibu benar. Siska, kamu akan selalu menjadi adikku. Tak ada yang bisa mengubah itu. Irwan. Ayah, aku ambil kamar ini saja. Aku suka semuanya, tapi aku mau ganti set perabotannya. Ruby, maksudmu apa? Ibu, Sudahlah, jangan menangis. Ibu tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Ruby, ini kamar Siska. Kamarmu di sebelah. Irwan akan antar kamu ke sana. Ini bukan tempat untuk merajuk. Ikut aku. aku sudah lihat kamar sebelah. Tidak ada balkon, tidak ada lemari pakaian besar. Aku tidak mau tinggal di sana. Ruby, jangan nakal. Anak angkat dapat kamar besar, anak kandung malah dapat kamar kecil. Mana masuk akalnya? Anak angkat apa? Kamu dan Siska sama-sama anak ibu. Ibu tahu kamu kesal, tapi Siska juga korban. Bu, biarkan aku pergi saja. Aku tidak mau menghalangi Ruby. Siska, Ini kamarmu. Tidak ada yang bisa mengusirmu. Kalian berdua bilang dia yang jadi korban, tapi selama 16 tahun terakhir dia hidup sebagai putri manja. Sementara aku diperlakukan seperti binatang. Oh, tunggu. Orang tua kandungnya memang peduli padanya. Kalau tidak, mereka tidak akan menukar kami. Kalau hidup kami tidak ditukar, dia tidak akan menderita sepertiku. Untungnya, aku cukup beruntung bisa kembali. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu cara melarikan diri dari mereka. Aku tidak kembali. Tapi kamu dan anak angkat itu sudah terikat erat. Kalau kamu ingin dia tinggal, dia tetap akan hidup nyaman. Karena keluarga kita kaya dan berkuasa. Dia jelas yang paling diuntungkan, tapi kamu bilang dia korban. Sekarang, ibu dan kakak kandungku sendiri menempatkanku di kamar kecil sementara dia dapat yang besar. Kalau itu yang disebut korban, aku juga mau jadi korban. Ruby, masa lalu ya masa lalu. Berhenti memikirkannya. Hanya karena kamu sudah menderita, apa kamu harus membuat Siska menderita juga? Kenapa kamu bisa begitu kejam? diam. Ruby, ayah tahu kamu sudah banyak menderita. Katakan apa yang kamu mau. Ayah akan urus. Terima kasih, Ayah. Bisa ganti. Semua perabot dalam 3 jam? Ayah. Oh. Bisa? Ayah janji padamu, Siska akan segera mengosongkan kamar itu untukmu. Siska, aku tahu kamu kesal banget. Ganti kamar aja nggak apa-apa. Gelang ini pusaka keluarga. Sekarang ibu kasih ke kamu. Kamu akan selalu jadi bagian dari keluarga Wijaya. Terima kasih, Ibu. Tapi kan Ruby baru aja pulang. Ibu harusnya kasih pusaka keluarga ini ke dia. Sudah selamat datang. Siska, kamu baik banget ya. Ruby tidak... Makasih. Ku sebenarnya belum pernah pakai perhiasan sebelumnya. Gelangnya. Cantik banget. Aku suka banget.
suci, suruh mereka bawa lebih banyak pakaian dan perhiasan. Ruby udah banyak menderita. Kita harus kasih dia semua yang selama ini dia nggak dapetin. Nanti ibu atur. Siska, ibu anterin kamu ke kamar barumu ya. Ayah, aku ikut mereka aja. Ayah. Apa tadi aku ngomong sesuatu yang salah? Sayangku, ayah tahu kamu lagi sakit hati. Ayah, Ibi dan Irwan sangat nggak adil. Mereka nggak peduli sama aku sama sekali. Aku nggak suka mereka. Mulai sekarang, cuman ayah satu-satunya keluarga yang aku punya. Anak konyol, kamu terlalu banyak mikir. Mereka tuh beneran peduli sama kamu. Jangan khawatir, selama ayah masih ada, kamu bakal diurus dengan baik. Aku nggak bakal biarin diri aku dipermainin. Aku nggak mau hidup susah nanti. Yohan satu-satunya orang yang perlu aku ambil hatinya. Ruby, gimana keluarga Wijaya? Mereka baik nggak? Perlakuannya baik nggak? Semuanya udah terkendali, jangan khawatir. Cuman orang bodoh yang khawatirin kamu. Justru keluarga Wijaya yang harusnya khawatir. Kayaknya mereka akhirnya ngecewain kamu. Kekayaan keluarga Wijaya nggak ngecewain aku. Aku puas banget sama semuanya. Hari ini hari pertama Ruby sekolah. Siska, kamu kan populer, pastikan jaga Ruby. Tenang saja, aku pasti jagain dia baik-baik. Irwan kan udah kasih tahu teman-teman OSIS-nya kan? Ibu ayah tenang aja. Di kota Jenggala, nggak ada yang berani ganggu keluarga Wijaya. Oke, Ruby. Kalau ada apa-apa di sekolah, telepon ayah ya. Ayah, santai aja. Kalau ada masalah, bukan aku yang kena. Pasti orang lain. Diam semua. Semuanya ini teman sekelas baru kita, Ruby Wijaya. Silakan masuk. Siapa dia? Aku belum pernah lihat dia sebelumnya. Aku lihat kalian turun dari mobil yang sama. Apa dia saudaramu? Dia. Pecundang baruku. Pecundang barunya? Ini teman sekelas baru kita, Ruby Wijaya. Siapa yang mau duduk bersamanya? Ada kursi kosong tepat di depanku. Cewek baru bisa duduk di sini. Kami bakal pastiin. Dia dijaga baik-baik. Senang ketemu kalian semua. Izinkan aku perkenalkan diri. Namaku Ruby Wijaya. Ayahku Yohan Wijaya, pemilik grup Wijaya. Aku anak perempuan satu-satunya. Ngomong-ngomong, ibu kandung Siska dulu adalah pengasuh di keluarga kami. Dia egois banget sampai menukar identitasku dengan identitasnya. Tapi orang tuaku baik hati malah mengadopsi Siska sebagai anak. Benarkah ternyata Siska adalah pewaris palsu? Pewaris palsu? Diam. Siapa yang melakukan ini? Kenapa kamu melihatku? Aduh! Ruby, kamu sudah gila? Kufayinya sedang merap kamar. Tenang, Sawani.
Anak-anak, bersihkan tempat ini. Mulai sekarang, siapapun yang membawa sampah seperti ini akan kena sanksi sekolah. Terima kasih. Kamu tidak perlu terlalu formal. Jika kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku. Beraninya kamu umumkan ini tanpa memberitahu ibu dan ayah, mereka pasti tidak akan diam. Wendolau anak kandung mereka. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang bisa mereka lakukan? Hei! Ku akan tunjukkan siapa putri asli keluarga Wijaya. Hei! Aku lapar, mari kita makan. Ya, ayo pergi. Ruby, Jimmy Salim menyuruh kamu datang ke ruang OSIS. Siapa Jimmy Salim? Kenapa dia mencariku? Dia adalah penerus keluarga Salim. Dia sudah dijodohkan dengan Siska sejak kecil. Mereka tumbuh bersama dan sangat akrab. Oh, begitu. Maksudmu keluarga Salim, salah satu dari dua kekuatan besar kota Jenggala bersama keluarga Wijaya? Kamu jangan ke sana dulu. Hubungi keluarga kamu. Jika ayah kamu turun tangan, Jimmy mungkin tidak akan menyulitkan kamu. Terima kasih. Tapi tidak perlu. Inilah daya tarik uang. Aku suka banget. Dulu aku hidup susah payah di dasar kota ini. Sekarang, aku berada di puncak tangga kekayaan dan kekuasaan. Waduh, lihat siapa yang datang. Beraninya kamu. Nggak tahu cara nyapa orang. Sopan santunmu di mana? Kamu nggak tahu cara menyapa orang, hah? Sopan santunmu di mana? Kamu mau aku menyapamu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cari masalah. Adikku sayang, kenapa kamu jadi agresif banget? Dia cuma bercanda. Beneran? Berarti aku boleh bercanda sama kamu kayak gini? Terus, aku bukan saudarimu. Kita nggak ada hubungan darah. Ruby, jangan bilang begitu. Kamu bikin aku takut. Keluargaku sudah merawatmu. Tapi kamu nggak belain aku waktu aku dibully. Kamu malah membela kangiku. Kamu benar-benar anak durhaka. Itu nggak benar. Diam. Ruby Wijaya. Aku peringatkan kamu, Siska itu tunanganku. Kalau kamu berani ganggu dia, kamu akan menyesal. Gimana caranya? Percayalah, kamu nggak mau tahu. Di kota Jenggala, kalau Jimmy mau seseorang hilang, dia tinggal bilang saja, minta maaf ke Siska sekarang, atau kamu akan dapat masalah. Berlututlah dan minta maaf. Kamu malah ketawa? Kamu gila. Orang miskin itu sumber penyakit. Jauh-jauh dari dia, nanti kamu ketularan. Sekarang udah nggak ada sistem kerajaan lagi. Kamu beneran merasa jadi pangeran Jenggala cuma karena antek-antekmu memperlakukanmu begitu? Ruby, tahu dirilah. Kalau kamu ganggu Siska lagi, kamu akan menyesal dilahirkan ke dunia ini. Jijik banget sih. Aku jijik pegang barang kotor. Ruby, kamu gila ya? Beraninya kamu sentuh Jimmy. Diam! Berani-beraninya kamu bentak aku? Kamu yang harusnya tutup mulut. Orang udik sepertimu nggak berhak nyuruh-nyuruh dia. Jimmy, jangan marah. Ruby adalah putri kandung keluarga Wijaya. Aku harusnya bersyukur dia masih ngizinin aku tinggal di rumah ini. Siska, dia ngebully kamu karena kamu terlalu baik. Orang tuamu memang nganggap kamu anak sendiri. Lagi pula, kamu punya aku di sini. Nggak ada yang bisa nyakitin kamu. Dia cuma orang tak berarti yang sok berkuasa di sini. Wajar aja Irwan minta kami jagain Siska. Dia tahu kamu bakal ganggu dia. Irwan dan Jimmy sama-sama bela Siska. Demi kebaikanmu sendiri, minta maaflah padanya. Jadi kamu suruh aku ke sini cuma buat ngecap aku dan nyuruh aku sadar diri? Cih.
Kamu aja nggak layak. Penakut semua kalian. Ruby, Jangan sentuh aku. Siska, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Jimmy, Ruby nggak bermaksud begitu. Sudah ku peringatkan, kamu akan bayar karena ganggu Siska. Kamu yang mulai. Sampah. Kau itu benar-benar jalang. Jimmy, apa kabar? Aku dengar. Kursi ini disebut singgasana. Aku akui deh. Memang terasa begitu. Ruby, kamu mengganggu aku itu satu hal. Tapi beraninya kau melukai Jimmy sampai separah itu. Kalau dia sampai terluka, keluarga Salim tidak akan membiarkanmu. Kenapa kau berteriak padaku? Aku jadi takut. Sangat-sangat menakutkan. Bagaimana biasanya sekolah? Menangani siswa yang berkelahi? Sepertinya aku harus melaporkannya ke guru. Bapak Budi, Jimmy Salim mukul aku. Apa? Apakah ini kesalahpahaman? Bukan. Aku juga mukul dia balik. Jimmy, ini semua salahku. Kalau bukan gara-gara aku, Ruby nggak akan berani macam-macam sama kamu. Bukan salahmu. Dia duluan yang ganggu kamu. Aku nggak bakal biarin siapapun sakiti kamu. Jimmy, gimana sih kamu berani mukul Putri Yohan Wijaya? Apa yang terjadi? Dia juga nggak tanggung-tanggung, Bu. Apa ada yang luka? Kamu benar-benar menjijikkan. Ibu Salim? Maaf saya. Jimmy cuma melawan Ruby karena dia mau belain aku. Ini nggak ada urusannya sama kamu. Dia yang mulai. Kamu pasti putri keluarga Wijaya yang hilang itu ya? Wajahmu mirip banget sama ayahmu. Apakah lukamu parah? Aku nggak apa-apa. Cuma telinga berdenging dikit, sekarang udah normal lagi. Dia nggak baik-baik aja. Gendang telinganya hampir pecah, tahu. Aduh, anak-anak zaman sekarang ya. Ruby, saya mewakili Jimmy minta maaf. Jangan khawatir, saya dan suami nggak akan biarin dia lepas begitu aja. Siska, kamu nggak apa-apa? Yuk, aku nggak apa-apa. Syukurlah, untungnya nggak ada yang serius. Ruby, wajahmu kenapa? Ibu, salahku semua. Kalau bukan karena aku, Jimmy tidak akan berkelahi dengan Ruby. Dia yang duluan memukulmu. Jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Dia memukulmu? Ruby, kamu benar-benar keterlaluan. Ruby, kok kamu bisa memukul Siska? Sudah ibu bilang, kamu dan Siska sama-sama anak ibu. Jangan terus-terusan mengganggu dia. Siska Wijaya, kamu memang pandai bersandiwara? Irwan, aku tidak sedang berakting. Aku tidak paham kenapa Ruby mau menjebak aku. Diam, kamu sudah bicara terlalu lama. Sekarang, giliran aku bicara. Ada yang bisa kasih tahu aku, apa arti pecundang? Dia siapa? Aku belum pernah lihat dia. Aku lihat kalian keluar dari mobil yang sama. Dia keluarga kamu? Dia adalah pecundang baru. Tidak, Bukan aku. kalau kamu berani lawan seseorang. Di Dewan Siswa, mereka akan bilang kamu pecundang. Pecundang diganggu seluruh sekolah. Kamu pasti tahu itu. Gimana? Kenapa diam? Siska, ada apa ini? Kamu kok bisa bilang itu tentang Ruby? Hubungan darah memang aneh ya. Orang tua asli kamu memperlakukan aku seperti anjing. Kamu menyebut aku pecundang. Makanya kamu sama seperti mereka. Ruby, sudah, hentikan, biar kita urus di rumah. Kamu gak masalah marahi aku tadi. Tapi saat menyangkut Siska, kamu langsung bikin aku diam.
Kamu memang saudara Siska yang sangat setia. Ibunya juga. Untuk aku, kamu semua sama. Ini forum sekolah kita di mana semua orang menyebut Siska Ratu. Saat Siska menyatakan aku pecundang, seluruh sekolah sangat senang. Mereka mencari cara untuk menyiksa aku untuk menarik perhatiannya. Perlu aku bagikan ke semua orang? Tidak. Lupakan saja deh. Murid-murid di sini cepat banget. Ketika guru membawa aku ke kelas, meja aku sudah penuh sampah. Bahkan buku baru aku sudah dicabik-cabik habis. Guru-guru di sini juga cepat banget. Begitu aku minta rekaman CCTV dari guru wali kelas, langsung aku dapat di jam kedua. Ini dia. Yakin kamu nggak mau aku kirim? Kamu mungkin nggak bisa lihat jelas. Siska duduk di belakang aku, sambil senyum saat mereka mencabik buku aku. Kami memang bayar banyak untuk membesarkan. Anjing kampung yang bagus banget. Untuk keselamatan aku sendiri, aku bilang kepada teman sekelas bahwa aku anak perempuan asli keluarga Wijaya. Siska tidak suka itu. Dia bilang akan tunjukkan ke aku siapa putri asli keluarga Wijaya. Lalu, dia bolos kelas dan kabur. Sekarang kalau dipikir, dia pasti pergi mencari Jimmy. Siapa yang mencari aku? Jimmy Salim menyuruhmu datang ke kantor Dewan Siswa. Dia akan marah kalau kamu terlambat. Maafkan aku cuma terlalu takut. Kalau semua orang tahu aku bukan anak kandung, mereka akan merendahkanku. Ruby langsung mengambil kamarku begitu dia kembali. Aku takut dia akan mengambil semua yang kumiliki. Gentusa tidak. Itu tidak akan terjadi. Sekarang kami tahu kebenarannya. Ruby, kau telah dizalimi. Sudahlah, Ruby. Cukup. Kita periksakan wajahmu ke rumah sakit. Ruby, sudah. Aku telepon polisi sekarang. Ini belum selesai. Kamu tuduh aku yang mulai serang Siska. Makanya kamu memukulku. Nah, katakan, gimana caranya? Apa aku memukulnya? Atau menendangnya? Kenapa diam? Baiklah. Kalau kamu nggak mau bicara, aku aja yang bicara. Dia mencoba menarikku, dan aku mendorongnya. Itu dianggap menyerang? Nah, ini. Baru namanya menyerang. Aku dipukul seperti ini, tapi keluargaku malah menyuruhku menerima penghinaan ini. Kalian tidak bisa memberiku keadilan. Tapi polisi bisa. Separuh hidupku, aku selalu diintimidasi. Dan aku sudah muak. Tapi sekarang aku punya ayah. Aku ini keluarga Wijaya. Jangan pernah berpikir untuk menindasku. Ruby, Ibu minta maaf. Ibu yang salah. Ruby, Jimmy itu memang gegabah. Saya minta maaf atas kelakuannya. Ibu Amelia. Terima kasih. Kenapa kau berterima kasih padaku? Cuman ibu satu-satunya yang nanya soal lukaku. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi Jimmy sudah dewasa sekarang. Dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Harus sampai panggil polisi dan bikin kita malu? Ini salah Siska. Dia merasa tidak aman dan takut diusir. Jadi dia mencoba memperingatkanmu. Nanti begitu kita pulang, gue suruh dia minta maaf sama lu. Gimana? Irwan, berhenti main sandiwara. Lu pernah sekolah di sini. Gue yakin lu tahu arti pecundang itu apa. Apa yang lu mau? Ya, Siska yang salah. Gue yang minta maaf buat dia, oke? Apa yang lu mau? Kasih tahu gue. Mau nyogok gue pakai duit? Gini cara lu perlakukan adik kandung? Lu nyalahin gue. Soal gue nggak belain lu. Tunggu sebentar. Lu masih sebel sama ibu dan gue dari kemarin? Tidak. Udah gue bilang dari tadi, ikatan darah itu emang aneh banget. Lu sama gue? Ya sama aja. Kalau lu yang tertukar, gue yakin. Meskipun lu udah balik, gue tetap bakal lindungin Siska. Ruby. Gue saranin lu berhenti ganggu gue. Atau gue gak bisa jamin mulut gue ini. Pewaris kaya dirundung di sekolah. Penerus keluarga Salim malah membela pewaris palsu. Judul-judul kayak gini.
Bisa bikin heboh terus-terusan. Irwan, gue tahu kok Siska lagi coba ngasih peringatan ke gue. Lagi pula, tujuan kita tuh sama. Hasilnya udah keluar. Cuma luka ringan kok. Minta maaflah dengan tulus dan cari jalan damai. Kalau ceweknya nggak mau maafin, anak Anda bakal ditahan. Tapi Jimmy juga terluka, tahu? Jimmy, kamu juga periksain lukanya dong. Aku nggak bisa. Aku nggak terluka. Minta maaf sama dia sekarang. Gue minta maaf atas nama Jimmy. Maafin gue. Ini semua salah gue. Lakukan apapun yang lo mau buat balas dendam ke gue. Asal jangan libatkan Jimmy. Oke, Siska. Cukup, Ruby. Jimmy sama Siska udah minta maaf. Anggap saja impas. Lagi pula, keluarga kita kan dekat. Jangan bikin susah kedua pihak. Ruby, ini bukan waktunya buat ngambek. Keluarga kita udah menjalin hubungan yang baik selama bertahun-tahun. Sikap kayak gini bakal bikin canggung kita semua. Anak-anak kan belum ngerti. Dia cuma bikin ribut soal hal sepele. Nanti ayah omongin sama dia. Ayah akhirnya datang. Mereka menindas aku. Gak apa-apa sayang, jangan nangis. Ada apa? Saat aku tiba di sekolah, Siska sudah menyuruh orang untuk menggangguku. Dia mengobrak-abrik mejaku sampai-sampai nyuruh Jimmy mukulin aku. Ya, Aku selalu dibully dulu. Sekarang aku punya ayah pasti bakal belain aku, kan? Kamu memang dizalimi sayang, tentu saja ayah akan membelamu. Iya. Dia serem banget. Kalau kita pulang, dia pasti bakal mukulin aku lagi. Cepat minta maaf sama dia. Kau bikin aku kesel banget. Dia keras kepala, memukulinya tidak akan ada gunanya. Kedua anak ini masih kesal. Mending kita pisahin dulu dan ajak bicara masing-masing. Bawa kembali kedua anak itu dulu. Johan nggak mungkin melawan keluarga Salim cuma karena hal kecil gini. Tapi peringatanku untuk Siska sudah berhasil. Cukup. Cuma ayah yang baik padaku. Aku nggak mau bikin ayah susah. Aku rela lupain aja. Ruby, anak yang baik. Tapi ayah, kalau ayah tidak memberi pelajaran pada Jimmy, dia pasti akan menggangguku lagi. Jangan khawatir, nanti ayah bakal ngomong sama ayahnya Jimmy. Dan pastiin dia menghukum Jimmy biar dia nggak gangguin kamu lagi. Ayah pasti udah dapat kesepakatan yang oke. Soalnya Bapak Bobby Salim rugi. Dia pasti bakal menghajar Jimmy. Ayah udah beresin sama bapaknya Jimmy. Begitu dia balik, dia pasti bakal menghajar Jimmy. Jimmy nggak bakal gangguin kamu lagi. Terima kasih, ayah. Ruby, kamu lagi nggak enak badan? Ayo kita ke rumah sakit. Enggak apa-apa. Aku cuma butuh gula aja. Aku belum makan siang. Gula darahku rendah. Kamu nggak suka makanan di sekolah? Ayah bakal suruh pelayan kita. Siapin makanan buat kamu. Nggak usah. Aku baru aja balik. Aku nggak mau dikasih perlakuan khusus. Ruby, kamu anak ayah. Kalau ada masalah, bilang aja. Apapun yang terjadi, ayah selalu ada buat kamu. Ayah, makanan di sekolah mahal banget. Ini salah ayah. Ayah lupa kasih uang saku buat kamu. Sekarang ayah transfer ya. Aku baru aja bantu dia dapetin kesepakatan bagus dari keluarga Salim. Dia pikir bisa cuekin aku cuma pakai uang saku? Ayah, berapa sih yang ayah kasih ke Siska tiap bulan buat biaya hidupnya selama 16 tahun terakhir? Berapa yang ayah habisin buat dia? Transfer aja ke aku. Jumlah yang sama kayak dia dapat. Gak apa-apa kok. Kalau ayah nggak bisa, jangan marah. Aku nggak akan bandingin diri lagi sama Siska.
Ruby, jangan berandai-andai. Kamu dan Siska sama-sama putri kami. Kalian berdua sama pentingnya bagi kami. Terima kasih, Ayah. Ayah selalu yang terbaik buat aku. Selama duitnya lancar, aku bakal dengan senang hati jadi anak penurut dan baik. Ayah, aku tahu aku salah. Kamu benar-benar mengecewakanku. Ayah, aku benar-benar tahu aku berbuat salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan usir aku. Siska, kesalahan ada konsekuensinya. Aku sudah minta keuangan membekukan kartumu dan kamu harus minta maaf pada Ruby. Ruby, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu. Aku tidak ingin menyusahkan Ayah, jadi aku akan lewatin aja. Tapi, kamu mencuri hidupku untuk mendapatkan yang kamu miliki sekarang. Kamu berhutang budi pada keluarga kami. Jadi aku harap mulai sekarang, kamu nggak bertingkah seperti anak tidak tahu diuntung. Dasar jalang. Kamu cuma anak kampung miskin. Siapa kamu sampai berani menceramahiku? Siska sudah minta maaf padamu. Kenapa masih harus ngomong kasar begitu? Aku nggak sekejam kamu. Kamu suruh OSIS buat mempermalukan adik kandungmu sendiri. Ruby, pasti ada kesalahpahaman. Mana mungkin Irwan ngizinin mereka ngebully kamu? Dia cuman, baiklah. Aku capek. Mau tidur dulu. Ya sudah, nanti aku kasih tahu kalau makan malam siap. $100 miliar. Keluarga Wijaya ternyata benar-benar royal sama Siska ya. Uang ini harus aku manfaatkan dengan baik. Kalau investasiku sukses, itu bukti aku mampu memimpin grup Wijaya. Katanya kamu diserang di sekolah. Lukanya parah nggak? Nggak apa-apa. Selama ini kamu udah jagain aku dengan baik. Ambil aja uang ini sebagai tanda terima kasih. Mending kita nggak usah kontakan lagi. Zaki cuman anak SMA yang punya sedikit akal. Aku berteman sama dia biar nggak diganggu cowok-cowok yang ngincer aku. Sekarang, kalangan atas terlalu berisiko. Nggak perlu nyeret dia ke dalam. Ruby, makan malam udah siap. Ayah bilang turun makan. Kamu rekam kami begitu baru gabung. Kamu sengaja ya? Jalang, kamu jebak kita semua. Bego. Karena kamu tahu aku kayak gimana, mending hati-hati. Jauh-jauh deh kebodohanmu dariku. Kamu dibesarin keluarga Wijaya bertahun-tahun, masih butuh cowok buat lawan aku? Menyedihkan banget sih. Kau! Siska, nih, makan dagingnya yang banyak. Sayang nih, ambil lagi. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Ruby, kamu aja yang makan ini. Siska, nggak usah semuanya dikasih ke dia. Dia bisa ambil sendiri. Irwan, gak apa-apa kok. Aku kan dari kecil sama ibu dan ayah udah bosen sama makanan mewah. Ruby kan besar di desa dan belum pernah nyobain daging babi impor segar kayak gini. Makanya Ruby, kamu aja yang makan banyak-banyak. Ambilin aku hidangan baru. Kamu! Ruby, kamu jijik banget sama yang aku kasih? Kamu masih marah sama aku?
kamu ini ada-ada aja, jangan ngomong gitu. Kakakmu nggak akan nyalahin kamu. Ruby, keluarga kita nggak pendendam. Siska nggak bermaksud begitu. Cukup. Ulang tahun Ruby minggu depan. Ayah udah ngadain pesta ulang tahun buat kamu. Kita juga akan mengumumkan identitasmu ke seluruh kota Jenggala. Makasih, Ayah. Ruby, ulang tahunmu minggu depan. Kamu suka apa sih? Aku bisa beliin hadiah buat kamu. Ruby, biarin Siska merayakan bareng kamu. Sudah bertahun-tahun. Dia sudah terbiasa merayakan ulang tahun di hari itu. Ruby, jangan bawa sikap udikmu ke keluarga kita. Di keluarga kelas atas, kerukunan adalah segalanya. Kakak adik harus saling menghormati. Nggak ada yang bakal suka sama sikap icikmu itu. Kakak adik harus saling menghormati, seperti kamu. Kamu! Sudah cukup, kalian kan saudara, berhentilah bertengkar. Nah, kalau gitu ayo kita rayakan ulang tahun kalian berdua aja. Tapi ingat ya, aku akan undang Bapak Hendra dari grup Cakrawala. Satu lagi, jangan ada yang bikin malu keluarga kita. Bukannya dia yang selama ini kita pengen ajak kerjasama? Dia bakal datang ke pesta ulang tahun? Grup Cakrawala itu perusahaan teknologi besar di selatan. Kalau kamu bisa bikin kesepakatan dengan Bapak Hendra, aku kasih hadiah 5% saham perusahaan kita. Ayah, seriusan? Iya. Makasih ya, Raya. Aku akan siap-siap. Irwan, aku bantuin kamu. Kalau kita kerjasama, pasti bisa meyakinkan Bapak Hendra. Ruby, kenapa kamu diam aja? Dia baru aja balik dari kampung, jadi mungkin dia nggak tahu berapa nilai 5% saham itu. 5% saham grup Wijaya nilainya minimal 1 triliun rupiah. Dividen tahunannya aja 80 miliar rupiah. Irwan, kamu bakal jadi pria muda terkaya di kota ini. Mari kita rayakan lebih awal. Ayah, kalau aku yang berhasil bikin kesepakatan itu, boleh nggak aku juga dapat saham sebagai hadiah? Tentu saja, tapi... Ruby, apa kamu beneran pikir bisa dapatin kesepakatan itu dan dapatin saham senilai triliunan rupiah? Ruby, kamu terlalu percaya diri. Dengan pendidikanmu yang cuma SMP, kontrak aja ngerti nggak? Terus mau bisnis lagi? Ruby, bisnis itu sangat-sangat rumit. Kamu masih terlalu muda buat ngerti. Nanti ibu ajak kamu ke beberapa kali jamuan, kamu bisa belajar dari situ. Ibumu benar. Ayah kasih kamu kesempatan kalau mau coba. Kalau kamu bisa nyelesain ini, sahamnya ayah kasih. Terima kasih ayah dan ibu, aku udah nggak sabar nunggu. Buat pesta minggu depan. Siska, selamat ulang tahun. Bapak Irwan memperlakukan Siska dengan sangat baik ya. Hubungan mereka luar biasa banget, bikin iri banget. Astaga, itu tas Chanel edisi terbatas yang harganya 1 miliar rupiah. Harus pesan 6 bulan sebelumnya. Siska, kamu beruntung banget. Terima kasih Irwan, kamu baik hati banget sama aku. Kamu ini ada-ada saja. Kamu kan adikku. Kalau aku nggak baik ke kamu, siapa lagi? Bapak Hendra, terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun putri-putri saya. Ini suatu kehormatan. Anda terlalu baik, tapi melihat keluarga Anda begitu akrab, sungguh membuat iri. Shisha. Bapak Hendra, izinkan saya bersulang untuk Anda. Pak Irwan, jadi ini adikmu dari kampung? Dia berulang tahun sama dengan Siska. Anda tidak lupa bawa kado kan? Tentu saja tidak. Dia juga adikku. Aku tidak akan pernah pilih kasih. Ruby, selamat ulang tahun. Kamu perhatian sekali. Ruby, coba buka dan lihat. Ini ulang tahun pertamamu sejak kembali. Pasti dia sudah menyiapkan kejutan untukmu. Batu? Desainer mana yang membuat karya baru ini? Apa mungkin ini batu permata mentah yang langka? Ruby,
Irwan khawatir kamu mungkin kangen rumah. Ya, jadi dia bawa batu ini dari halaman depan rumah lamamu. Bagaimana menurutmu? Dia baik banget kan? Lucu banget. Irwan, kamu terlalu perhatian. Hei orang udik, cepetan bilang terima kasih ke Irwan. Anak-anak saya suka bercanda. Wajar kalau mereka suka bertengkar. Bagaimana? Kamu suka kejutan dariku? Taruh di samping kasur, lihat tiap hari. Nanti kamu nggak bakal kangen rumah. Ruby, mungkin cuma sebongkah batu biasa, tapi Irwan udah mikirin banget buat hadiah ulang tahunmu. Yang penting kan niatnya, jangan pilih-pilih lah. Jalang, hanya aku yang pantas dapat kasih sayang keluarga. Kamu cuma orang udik dari kampung, dikasih batu aja udah lebih dari cukup. Jangan jadi anak tidak tahu diuntung. Oh ya? Ruby, kamu gila ya? Irwan, aku kan baru aja bilang kamu udah berusaha keras buat ini. Tapi dia malah ngamuk lagi. Ruby, minta maaf sama Siska sekarang juga. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu tampar dia, masa nggak mau minta maaf? Dia pantas. Kamu benar-benar nggak masuk akal. Wajar aja kan nggak ada yang ngajarin kamu sopan santun. Jalang! Beraninya kau menamparku? Irwan, malam ini ayah kedatangan tamu penting. Kalau mereka melihatmu memukul adik kandungmu di depan umum, kan memalukan banget. Kalau begitu, kenapa kau tidak melepaskannya? Nanti di rumah, urusanku sama kamu. Maaf ya, Kak. Saudara-saudara saya suka bercanda. Maaf Anda harus melihat kejadian itu. Saya yang minta maaf untuk mereka aja. Bapak Johan, putri yang baru Bapak temukan ini sangat bijaksana. Dia tenang, percaya diri, dan mampu menguasai ruangan. Sedangkan untuk kedua lainnya... Maaf soal itu, permisi. Anak durhaka, sudah kubilang ada tamu penting hari ini dan kalian masih saja bikin malu. Kamu ini bertingkah seperti kakak nggak sih? Ayah, Ruby yang duluan mukul aku. Irwan cuma mau membelaku, dia malah mukul Irwan juga. Ayah, ini semua salah dia. Anak kurang ajar, kalian pikir aku buta? Pengawal? Bawa pulang anak-anak pembuat malu ini. Ayah. Ayah, jangan. Ruby, nanti di rumah akan kuberi mereka pelajaran. Untuk sekarang, temui dulu Bapak Hendra. Maaf, anak-anak saya memalukan. Ruby, sini. Bapak Hendra, ini putri saya Ruby. Jadi Anda Bapak Hendra. Kamu kenal saya? Ruby, ini Bapak Hendra dari grup Cakrawala. Anda pasti salah paham. Maaf, Bapak Hendra. Mohon maafkan dia. Saya baru saja membawanya pulang, jadi dia belum tahu sopan santun. Ruby, cukup. Jangan buat keributan. Bapak Hendra, Anda adalah pendiri program Harapan kan? 2 tahun lalu Anda datang sendiri ke sekolah kami. Anda bahkan memberi saya beasiswa 150 juta rupiah. Saya hanya bisa masuk SMA berkat uang yang Anda berikan. Kamu tinggal di daerah Barat Daya? Ya. Kiai mendengar pidato Anda waktu itu, dan saya percaya sekolah adalah satu-satunya jalan keluar saya. Tapi orang tua tuh angkat saya tidak mengizinkan saya sekolah, jadi saya harus bekerja dan membiayai diri sendiri. Kalau bukan karena orang baik seperti Anda, mungkin saya bahkan tidak akan pernah masuk SMP. Bapak Hendra, izinkan saya bersulang untuk Anda. Alasan saya memulai program amal ini, yaitu untuk mendukung siswa sepertimu dari keluarga kurang mampu. Kamu hebat.
Ruby itu anak yang sangat rajin. Dia pergi ke perpustakaan setelah kelas selesai dan dia sudah bangun untuk belajar jam 5 pagi. Makanya nilainya selalu yang terbaik. Dia persis seperti Anda, Bapak Wijaya. Sudah jelas dia putri Anda. Hahaha. Ngomong-ngomong, Bapak Hendra, saya punya hadiah kecil untuk Anda. Bapak Hendra, saya menemukan kayu cendana ini di perbukitan. Saya perhatikan lingkaran hitam di bawah mata Bapak saat Bapak datang ke sekolah saya. Ini bisa bantu Bapak tidur lebih nyenyak. Kamu sangat perhatian. Saya memang punya masalah susah tidur. Ini tepat yang saya butuhkan. Orang sekaya, dia sudah melihat segalanya. Yang bisa menyentuhnya bukan barang mewah, tapi ketulusan dan usaha. Patung kucing kayunya sangat menawan. Saya suka. Saya akan baca suratnya nanti di rumah. Ruby, kamu pembawa hoki ayah. Ayah, apakah Bapak Hendra setuju dengan kesepakatan itu? Ya. Dia sudah menandatangani kontraknya. Dia bahkan bilang kamu boleh ikut proyeknya untuk belajar. Sepertinya dia benar-benar menyukaimu. Jangan khawatir, Ayah. Saya akan jaga hubungan baik dengannya. Ayah, dia masih SMA dan baru saja meninggalkan desa. Dia sama sekali tidak tahu tentang bisnis kita. Masa ayah mau dia yang tangani sebuah proyek? Bahkan kalau dia pergi, cuman akan memalukan kita. Diam. Ruby itu saudara kandungmu sendiri, tapi kamu malah mempermalukannya di pesta. Kamu pantas disebut kakaknya. Ayah, jangan terlalu keras padanya. Dia kan nggak sengaja. Kami berdua pikir Ruby bakal suka kejutan kami. Salah tetap salah. Kamu hampir mempermalukan keluarga kita di depan Bapak Hendra. Kalau bukan karena Ruby, kamu masih bisa duduk di sini. Jangan khawatir, Ruby. Ayah akan ajarin kamu semua tentang bisnis. Terima kasih, Ayah. Ayah, kan sekarang Irwan dan Ruby udah masuk perusahaan. Aku juga mau ikut. Ibu. Aku tahu. Aku bukan anak kandung ibu. Aku nggak punya hak buat ikut. Mulai sekarang aku nggak akan ikut campur urusan perusahaan. Cukup. Johan, biarkan saja dia masuk perusahaan. Meski dia nggak belajar bisnis, dia tetap harus lihat dunia. Itu juga bagus. Baik, tapi jangan bikin masalah lagi. Terima kasih ibu dan ayah. Sudah malam, pergilah istirahat. Ruby, hari ini ulang tahun Siska. Beraninya kamu memukulnya di depan umum? Kamu sengaja mempermalukannya kan? Maksudmu tuh biar semua orang tahu dia lebih rendah darimu kan? Dia anak angkat. Masa dia pantas dapat perhatianku? Yang sebenarnya aku incar itu kamu, Irwan Wijaya. Informasimu sangat membantu. Citra siswa miskin yang bersyukur itu sangat berhasil. Senang bisa bantu. Nona Wijaya, saham yang dijanjikan untukmu sudah ditransfer. Silakan tanda tangan di sini. Dividennya akan kamu terima bulan depan. Cuma 5% saham. Kamu sudah senang sekali? Orang udik kayak kamu gampang sekali dibuat terkesan. Kecemburuan bikin orang bodoh. Dan aku tak pernah bicara dengan orang bodoh. Kamu! Ruby, ibu buatkan kue ini untukmu. Coba rasain. Makasih ya, Bu. Ruby, ibu mau bahas sesuatu sama kamu. Begini, ya. Ayah Jimmy merasa nilai kamu naik drastis banget. Dia mau Jimmy belajar bareng kamu.
Bu, kan Jimmy udah punya guru privat sendiri. Ngapain dia harus belajar sama Ruby? Bapak Bobby dan Ibu Amelia merasa guru yang kita sewa buat Ruby lebih profesional. Lagi pula, belajar beramai-ramai kan lebih seru. Belajar sama Jimmy? Mereka ngelakuin ini karena aku dapat saham perusahaan dan dapat persetujuan dari Bapak Hendra. Sekarang mereka mau jodohin aku sama Jimmy. Ruby, aku tak akan pernah bertunangan denganmu. Calon istriku harus Siska. Ruby, tolong jangan pisahkan kami. Kenapa datang padaku? Pernikahan antara keluarga kita bukan sesuatu yang bisa aku tentukan sendiri. Jangan berpura-pura lagi. Kalau kamu tidak memanipulasi Bapak Wijaya, aku tak akan dipaksa mengganti calon istriku. Aku peringatkan kamu, hentikan trik licikmu sekarang. Kamu harus jelas memahami ini. Aku putri kandung keluarga Wijaya. Kamu hanya peliharaan kecil yang dibesarkan keluargaku. Jangan bermimpi hal yang tidak layak untukmu. Aku tak akan pernah menikahi wanita kejam seperti kamu. Calon istriku harus Siska. Jimmy, kamu sungguh baik padaku. Berteriak tak akan berguna. Silakan coba meyakinkan orang tua kamu sendiri agar kamu bisa menikahi anak angkat ini. Hati-hati dengan nada bicaramu. Tentu saja aku akan meyakinkan orang tuaku. Berhenti mencoba memengaruhi Bapak Wijaya. Siska, ayo pergi. Semoga berhasil ya. Aku sudah tak sabar menunggu pesta pertunangan. Aku nggak mau. Udah berhenti. Perjanjian pernikahan nggak bisa diganti seenaknya. Keluarga Salim minta Ruby. Kalau kesal, salahin diri sendiri. Kamu sendiri yang mempermalukan diri di depan mereka. Ayah, aku nggak peduli. Aku dan Jimmy udah tumbuh bareng lebih dari 10 tahun. Aku mau nikah sama dia. Astaga. Sudah, jangan nangis. Matamu sudah bengkak. Dia bener, Ayah. Siska sama Jimmy kan udah akrab banget. Biarin aja mereka bareng ya. Kamu... Terus katakan gimana aku jelasin ini ke keluarga Salim sama Ruby? Gimana? Johan, aku yang akan bicara sama keluarga Salim. Untuk Ruby, aku kan ibunya. Aku yang akan bujuk dia. Ruby, kamu sudah pulang. Sini, duduk dulu. Ruby, ibu dan ayah udah janji bakal izinin aku nikah sama Jimmy. Kamu nggak marah kan? Ruby, kamu kan pelajar yang baik dan masih muda. Fokus aja sama sekolah, jangan sama ini. Ayah bangga banget sama kamu. Ayah bangga banget sama kamu. Ruby, kami nggak pilih kasih. Lihat nih. Siska dan Jimmy tumbuh bersama, dan mereka punya ikatan yang kuat. Kalau kami memaksa kamu menikah dengannya, kamu juga yang akan terluka. Iya kan? Nah, betul banget Ruby. Cinta itu nggak bisa dipaksa, tahu. Ruby, Jimmy itu hebat banget, statusnya juga tinggi. Pasti dia bakal pilih cewek yang elegan buat jadi istrinya. Kamu nggak selevel sama dia. Ayah, aku boleh nolak nggak? Ruby, kan kamu nggak suka sama Jimmy. Orang bisa saling mengenal setelah bertengkar. Menurutku dia lumayan baik. Lagi pula keluarganya kan pengen aku jadi pengantinnya. Oke deh, aku ke kamar dulu. Hey Ruby. Ruby. Aduh, ya ampun. Lihat nih ulah kamu. Nggak ada hari yang tenang ya. Astaga. Apa? Gimana Irwan? Aku harus gimana? Jalang itu nggak mau aku gantikan dia buat nikah sama Jimmy. Dia malah mau merebutnya dariku. Dia udah merebut saham perusahaan. Sekarang calon suamimu dia mau juga. Dia pantas nggak sih? Irwan, ada rencana nggak? Main sama aku, Ruby. Aku bakal bikin kamu bayar mahal. Ruby, kamu udah lihat postingannya? Postingan apa?
Udah trending di forum sekolah kita. Ruby, kami bakal minta mereka hapus itu. Gak usah. Gak ada Jimmy, masih ada Tims dan lainnya di luar sana. Keluarga Wijaya pasti akan cari pasangan lain buatku. Aku malah berharap Siska bikin keributan yang lebih gede, biar namaku hancur dan gak ada yang mau nikahin aku. Lagi pula, kalau aku nikah, aku gak bisa kuasai keluarga Wijaya. Aku sudah lihat postingan itu. Perlu aku bantu apa? Enggak. Lagi susah ya sekarang? Susah? Gak sama sekali. Hidup punya uang dan kuasa. Itu baru bahagia sejati. Posting di forum sekolahmu itu tentang apa sih? Aku cuman sekelas sama mereka, nggak lebih. Aku kerja sambil sekolah sejak SMP, jadi setiap hari cuman kerja atau belajar. Aku nggak pernah punya waktu buat main-main. Ayah, aku ada lomba matematika nih. Aku nggak mau ini ganggu fokusku. Bisa ayah yang urus? Baiklah, fokus sama pelajaranmu. Itu yang penting. Persiapkan baik-baik. Oke. Aku yang urus masalah online itu. Tangan kirimu jangan goyang. Angkat sedikit di sini. Pegang di sudut 90 derajat. Hey! Ruby, kamu di sini. Ruby, postingan itu maksudnya apa? Ruby, kamu masih muda. Kamu harus fokus belajar. Aku nggak peduli kamu hidup seperti apa dulu, tapi sekarang kamu sudah kembali dengan kami, jadi kamu harus jaga sikap. Kamu harus jauhi orang-orang itu. Hidup ini terlalu singkat buat nggak dinikmati. Buat orang secantik dan sekaya aku, wajar aja kalau ada yang naksir dong. Kamu ngomong apaan sih? Kamu tulik ya? Kamu? Kalian. Yang satu punya mantan pacar seabrek sampai nggak bisa dihitung. Yang satunya lagi terus-terusan berusaha nyuri suami buat anak palsunya yang masih di bawah umur. Kalian pikir kalian siapa sampai berani-beraninya menceramahi aku? Terus si bodoh yang kalian besarkan ini, selain bergantung sama laki-laki, dia cuma bisa nyebar kebohongan tentang aku di internet. Dia nggak ada gunanya sama sekali. Hey! Kamu... Aku nggak ngelakuin itu. Kenapa dia mikirin aku kayak gitu sih? Dia gila banget. Ruby, gue baru aja lihat Zaki berdiri di depan gerbang sekolah. Dia mau ketemu lo. Gue kenal Zaki. Dia nggak bakal mau ketemu gue setelah postingan itu. Kecuali ada yang ngejebak dia. Ruby, coba kamu lihat keluar sana deh. Ruby, bukannya ibu bilang lo nggak boleh ketemu mereka lagi? Lo emang suka banget manggil nama gue. Tapi, Siska sayang, kali ini lo keterlaluan banget. Terserah lo mau jelek-jelekin nama gue. Tapi lo nggak seharusnya nyeret Zaki ke masalah ini. Gue kesel banget. Apa? Aduh. Ruby, lo cari masalah ya? Lo emang suka banget ikut campur urusan keluarga gue. Kangen ya ke kantor polisi bareng gue? Lo berani-beraninya lo ngomongin itu lagi? Ruby, berani-beraninya lo mukul gue. Ibu nggak bakal ngelepasin lo gitu aja. Bisa-bisanya lo juga manggil dia ibu. Orang tua kita nggak akan peduli kalau kita berantem. Lagi pula lo cuman anak angkat. Awas saja, jangan bikin gue marah lagi. Lo lihat nggak tadi? Ini baru namanya mukul orang. Ruby, mati lo. Sini lo. Sini. Bajingan. Ayo naik mobilku. Cuman kita berdua, nggak apa-apa ya? Rian, tolong tunggu di luar ya. Loh, kenapa kamu datang ke sini? Orang yang motret kamu tadi nelpon. Aku datang karena khawatir banget.
Apa aku bikin kamu repot? Maaf. Yang bisa motret aku sebanyak ini pasti punya koneksi yang kuat. Kamu berani sekali ketemu mereka? Itu bahaya banget. Aku nggak takut. Uang 5,5 miliar rupiah yang kamu berikan sudah aku kembalikan. Nolongin kamu itu pilihanku sendiri. Aku nggak mau uang. Kenapa nggak diambil? Memang kamu suka aku? Kamu suka sama aku? Ya, aku suka. Tapi aku nggak suka kamu, dan selama ini aku cuma manfaatin kamu. Aku deketin kamu cuma buat menghindar dari orang-orang itu. Aku tahu. Kamu tahu? Aku udah manfaatin. Banyak banget orang kayak kamu. Bagiku, kalian sama aja. Aku tahu, tapi aku senang aja. Dimanfaatin sama kamu. Dia yang paling tolol sejauh ini. Bahkan setelah melihat diriku yang sebenarnya, dia tetap aja nyemplung ke masalah. Zaki, aku ingat kamu masuk SMA Pelita sebagai peringkat pertama jalur prestasi. Ya. Kamu kelas 10, jadi masih ada waktu. Masuklah Universitas Tritunggal terus bantuin aku di grup Wijaya. Aku sendirian. Aku butuh orang yang bisa kupercaya. Oke, aku akan masuk Universitas Tritunggal. Buat bertahan di grup Wijaya, aku butuh orang-orangku sendiri. Zaki sangat cocok buat itu. Setuju. Aku anterin kamu pulang. Ruby, diam di situ. Ayah, aku pulang. Kamu tadi di mana? Kenapa kamu memukul Siska? Ayah, ada yang mau nyakitin aku. Zaki dipancing ke sana. Siska dan teman-temannya sengaja berteriak-teriak kalau Zaki sedang mencariku. Mereka bekerja sama untuk mempermalukanku. Dan semua orang mulai membicarakanku. Aku sangat ketakutan. Aku pukul dia. Biar dia diam. Kamu tetap tidak seharusnya memukulnya. Lihat apa yang kamu lakukan pada wajahnya. Aku salah karena memukulnya. Tapi aku harus tahu. Apa kalian yang ada di balik semua kejadian belakangan ini? Semua kejadian belakangan ini? Apa semuanya ulah kamu? Kamu, Zaki. Kamu yang menjebaknya ke sana? Ruby, bisa-bisanya kamu pukulin terus nuduh sembarangan. Aku tahu kamu benci sama aku. Tapi jangan seenaknya nuduh aku. Ruby, diam dulu. Jangan fitnah-fitnah Siska. Ruby, kamu masih aja sok benar habis mukulin dia? Minta ampun sama dia. Bukan aku yang harus minta maaf. Sudah cukup. Ayah, aku punya bukti. Lihat kelakuan busuk Siska dan Irwan. Hari ini, kita selesaikan sampai tuntas. Ayah, itu bukan aku. Dia yang memfitnahku. Kelakuanmu sendiri nggak benar, malah nyalahin orang lain. Kalau kamu nggak genit, mana ada foto-foto itu? Irwan, kamu dengar nggak omonganmu sendiri? Dia kan saudara kandungmu sendiri. Tunggu dulu, Ayah. Ruby, kali ini salah Irwan dan Siska. Ayah yang urus mereka. Tapi foto-foto ini udah dilihat keluarga Salim. Mereka bilang, yang bisa dinikahi cuma Siska. Yah. Jadi aku harus tahan lagi dengan semua ini.
Cuma demi aliansi keluarga? Ruby, salahku. Nggak akan kuulangi lagi. Bisa maafin aku? Pertunanganku sama Jimmy itu demi keluarga. Ruby, ayah tahu kamu sakit hati. Tapi keluarga kita sama keluarga Salim udah dekat puluhan tahun. Jangan sampai perasaanmu ngerusak ikatan itu. Ruby, kan kamu anak yang bijaksana. Ayah yakin kamu ngerti, kan? Ruby, jaga sikapmu. Ayahmu udah kasih kamu 5% saham. Mau saingin Siska lagi soal pernikahan? Kok kamu bisa egois banget sih? Iya, bener. Ruby, sifat egois dan serakahmu itu bisa nggak dihilangin? Semuanya jadi kacau balau sejak kamu balik. Apa nih matamu? Coba ulangi. Kau bilang apa? Coba ulangi. Ku bilang kau egois. Sejak kau kembali, keluarga kita jadi kacau balau. Seharusnya aku tidak pernah membawamu kembali. Ruby, sedang apa? Irwan dan aku sama-sama anakmu. Dia punya hak apa sampai merendahkanku? Kamu... Aku yang seharusnya bertunangan dengan keluarga Salim. Masa anak angkat yang menggantikan posisiku? Sudah kuduga. Karena dia sudah bersama kalian selama 10 tahun. Tapi kenapa? Aku sudah berusaha keras. Tapi kalian tetap lebih memihak dia. Kalau tahu akan seperti ini, aku takkan pernah kembali. Ruby, jangan bicara seperti itu. Kamu adalah anak kandung kami. Masa kami tidak menyayangimu? Ibu selalu bilang, Siska dan aku sama-sama penting buat ibu. Tapi begitu aku kembali, ibu malah meninggalkanku dan pergi menghibur dia saat dia menangis. Dia menjebakku sampai aku dibully di sekolah dan ditampar Jimmy. Tapi hal pertama yang ibu lakukan saat datang ke sekolah justru mengkhawatirkannya. Dia merasa tidak aman, tapi itu tidak membuatku merasa aman. Ibu senang banget ngasuh anak orang ya. Kenapa nggak sterilisasi aja? Ngapain ibu melahirkanku? Ruby, maafin dan ibu. Ibu tidak menyadari perasaanmu. Ruby, kejadian kali ini semua salahku. Katakan gimana aku bisa menebusnya? Cukup. Irwan, berhentilah berpura-pura. Kalau kamu nggak ancam sekolah dan nyebarin rumor tentang aku, masak mereka berani menghina aku? Kalau kamu beneran peduli sama aku, masak Jimmy berani sentuh aku? Terus di pesta ulang tahun itu, kamu sengaja kasih aku batu sampai aku dipermalukan di depan umum. Kamu pikir kamu siapa? Sok suci banget. Ruby, kalau marah luapin aja ke aku. Jangan libatkan ibu dan Irwan. Siska, berhenti acting. Waktu aku pulang hari itu, kamu pura-pura ribut cuma buat ngerendahin aku. Keesokan harinya, kamu suruh seluruh sekolah ngebully aku. Kamu malah pura-pura jatuh. Biar Jimmy mukul aku. Ruby, aku minta maaf. Kejadian sebelumnya itu salahku. Apa kamu bisa memaafkanku? Gue nggak akan memaafkan siapapun yang udah nyakitin gue. Cuman akan balas mereka. Dengan cara yang sama. Ruby, udah cukup ya. Akhiri saja di sini. Ayah? Ayah tahu Siska sama Irwan. Nyebarin rumor kotor soal aku. Sampai reputasiku hancur. Tapi ayah malah ngatur pernikahan yang begitu bagus buat Siska. Dan Irwan dapat saham perusahaan pas masih tahun kedua kuliah. Aku gimana? Aku udah ngasih segalanya, cuman berharap kalian semua perhatiin aku. Kenapa kalian semua berat sebelah banget sih? Ruby, ayah tahu kamu sudah dizalimi. Proyek dengan grup Cakrawala sudah dimulai. Mulai akhir pekan ini, kamu bisa magang di perusahaan. Bagaimana kalau ini? Ayah kasih lagi 10% saham buat kamu. Ayah, ini... Sayang, tenang dulu. 10% saham perusahaan itu senilai triliunan rupiah, dan itu akan memengaruhi posisimu di Dewan Direksi. Gak boleh sembarangan kasih. Anakku udah disakiti gitu loh. Asalkan dia bahagia,
Beberapa saham mah nggak ada apa-apanya. Bahkan kalau dia minta bintang di langit, ayah bakal petikin buat dia. Ayah, aku nggak mau apa-apa. Lebih baik aku pergi. Aku juga bisa hidup mandiri kok. Jangan ngomong yang enggak-enggak, ini akan selalu menjadi rumahmu. Semua yang ada di sini juga punyamu. Jalang itu, ayah janji ngasih aku 5% sebagai hadiah pernikahan dan sekarang dia malah nyuri lagi. Aku mau istirahat dulu ya. Hei Siska, Ruby sudah menderita banget. Terus-terusan berpura-pura itu capek banget. Cuma dengan naik lebih tinggi lagi, aku baru bisa jadi diriku yang sebenarnya. Karena sahamnya udah dikasih ke Ruby, siapin mas kawin lebih banyak buat Siska. Kita nggak boleh diremehkan sama keluarga Salim. Ya. Hei, beneran mau kasih 10% saham ke Ruby. Nanti kalau dia udah nikah, bukannya kita yang rugi. Santai aja. Ruby sih, dia cuma cemburu aja. Kita selalu lebih baik ke Irwan sama Siska. Makanya dia ngambek gitu. Lagi pula sahamnya tetap di keluarga kita lebih baik daripada dibawa Siska ke keluarga lain. Iya juga ya. Ruby itu haus banget sama kasih sayang. Kasih dia rasa aman dulu sekarang. Nanti kita bisa bujuk dia buat balikin lagi. Oke. Ruby, ini kantormu. Aku yang siapin sendiri buatmu, jangan bilang cuma Siska yang kumanjakan. Lumayan. Makasih, Irwan. Irwan, aku gimana dong? Siska, bagian hair kerja di luar. Siska, kita bicara di luar. Kenapa dia dapat kantor pribadi, aku enggak? Kalau teman-teman kantor tahu, pasti ngetawain aku. Aku udah enggak mau kerja lagi. Aku mau pulang. Siska! Tenanglah. Kantor Ruby itu permintaan dari grup Cakrawala. Kenapa? Project AI kita sama grup Cakrawala itu kelas atas. Semua data itu sangat rahasia. Kantor pribadi itu cuma buat keamanan data. Karena grup Cakrawala sangat menghargai data itu. Bukankah Ruby bakal dikeluarin dari tim project kalau dia sampai membocorkannya? Dikeluarin dari tim project? Kolaborasi kita dengan grup Cakrawala adalah project paling penting tahun ini. Kalau kesepakatannya batal, ayah pasti benci banget sama dia. Baru kita bisa selesaiin urusan kita sama dia. Irwan, kamu pinter banget. Orang kampung itu nggak punya hak untuk sok berkuasa atas kita. Kali ini kita bakal buat dia berlutut minta ampun. Nona Wijaya, Bapak Hendra dan Bapak Johan akan hadir di rapat 30 menit lagi. Tolong masukkan datanya. Saya perlu menyiapkan ruang rapat. Langsung saja ke ruang rapat. Jangan sampai tablet itu lepas dari pandanganmu. Data ini sangat penting. Jangan sampai bocor. Sia. Bapak Irwan, datanya sudah saya kirimkan. Bagus sekali. Apa yang terjadi? Bukannya kita ada rapat kan? Yang lainnya mana? Rapat?
Cih, apa masih ada gunanya? Data inti proyeknya udah tersebar di seluruh internet. Ruby, aku tahu kamu kesal karena ayah sama Irwan lebih sayang sama aku. Tapi seberapa marah pun kamu, nggak boleh sengaja bocorin datanya cuman buat balas dendam sama kami. Oh, Bapak Hendra juga udah percaya banget sama kamu. Ruby, kamu yang bocorin datanya? Bukan aku kok. Ayah, Bapak Hendra, tolong kasih aku 5 menit. Aku pasti bisa perbaikin ini. Ruby, kamu gila ya? Seluruh internet udah pada tahu soal kebocoran data ini. Terus kamu bilang bisa benerin dalam 5 menit? Ruby berhenti mengulur waktu. Salah yang aku aja, Bapak Hendra. Perusahaan kami siap bertanggung jawab penuh atas kehilangan data ini. Irwan, diam. Siapa yang kasih kamu hak buat bicara atas nama grup Wijaya? Ayah, sampai sekarang ayah masih mau lindungin Ruby. Walaupun ayah mau lindungi dia, grup Cakrawala tidak akan menerimanya. Lagi pula, kerugian mereka udah gede banget. Bapak Wijaya, bisnis adalah bisnis. Yang salah ya harus tanggung jawab. Jangan khawatir, Bapak Hendra. Kami nggak akan lari dari tanggung jawab. Tapi sebelum kita buru-buru nyalain orang, setidaknya cari tahu dulu kebenarannya. Jalang itu! Sampai sekarang ayah masih melindunginya. Ayah, hanya segelintir orang yang tahu data intinya. Tidak ada yang masuk ke kantor Ruby pagi ini. Kalau bukan dia yang membocorkannya, maksudmu grup Cakrawala yang melakukannya? Bapak Wijaya, kalau Anda tidak percaya integritas kami, seharusnya kita tidak bekerja sama dari awal. Bapak Hendra, sama sekali bukan itu maksud saya. Nona Ruby, kami menangkapnya sedang berusaha kabur. Untung Anda menyuruh kami menjaga setiap pintu keluar. Dan baru 30 menit yang lalu, dia menerima 500 juta rupiah. Ruby, bukannya dia asistenmu, ada apa? Ruby, kamu sendiri yang membocorkan data itu dan sekarang kamu menyalahkan asistenmu? Kasihan dia. Diam kamu. Ayah, ada yang mau menggagalkan kerjasama kita dengan grup Cakrawala. Demi proyek ini, kita usir si mata-mata itu dulu. Jadi siapa yang membocorkannya? Data ini memakan waktu 5 tahun untuk kami kumpulkan dan saring. Jika bukan karena kepercayaan pada perusahaanmu, saya tak akan pernah membagikannya. Bapak Hendra, maaf telah mengecewakan Anda. Saya harus menyelesaikan urusan keluarga. Untuk masalah kebocoran itu, saya akan bicara dengan Anda tentang itu besok. Kompensasinya pasti akan memuaskan Anda. Tunggu. Bapak Hendra, apa Anda sudah mengecek datanya di internet? Ruby, kita masih bisa tanggung kerugian grup Cakrawala. Biarkan Bapak Hendra pergi. Ayah, aku sudah lama curiga pada asisten itu. Data yang aku berikan padanya sudah aku ubah, jadi data yang bocor itu palsu. Benarkah? Maksudmu data aslinya sama sekali tidak bocor? Ruby, kamu memang tukang licik. Kamu bahkan tidak percaya pada asistenmu sendiri. Aku sudah bertemu lebih banyak penipu dan pembohong daripada orang yang kamu temui. Selain ayah, aku tidak akan percaya siapapun lagi di dunia ini. Itulah putriku. Putri baik. Nona Wijaya, kamu berani, cerdas, dan teliti. Saya berterima kasih atas nama grup Cakrawala. Bapak Hendra, melindungi data adalah tugas kami, bukan masalah besar. Sebenarnya kami yang harus berterima kasih karena sudah berbagi data penting ini dengan kami. Ruby, justru kamu yang seharusnya mewakili grup Wijaya dalam proyek ini. Lebih baik begitu. Bapak Wijaya, mari kita lanjutkan. Anggap saja berita hari ini sebagai publisitas gratis. Terima kasih, Bapak Hendra. Ruby, kamu akan memegang kendali penuh proyek dengan grup Cakrawala. Hanya kamu yang bisa mengakses data rahasianya.
Ayah, bukankah ini tidak tepat? Saya baru mulai magang dan ayah mempercayakan hal sebesar ini kepadaku. Kamu mungkin masih muda, tapi kamu adalah putriku. Dan juga salah satu pewaris grup Cakrawala. Nanti saya akan pasang pengumuman di situs perusahaan. Kamu dipromosikan jadi manajer. Ayah, tega-teganya. Bapak Wijaya, saya serahkan urusan keluarga pada Anda saja. Sampai jumpa Bapak Hendra. Ayah, kalau Ruby yang jadi manajer, lalu saya bagaimana? Ayah mau anak satu-satunya bekerja untuk orang Udik. Diam! Satu kata lagi dan kamu bukan anakku lagi. Ayah, ada apa? Ada yang bilang apa-apa ke kamu? Nona Wijaya, aku benar-benar minta maaf. Kumohon maafkan aku. Siapa yang menyuap kamu? Patahkan lengannya, kirim dia ke kota Amarta. Aku akan bicara. Itu Bapak Irwan. Dia bilang, kalau aku membantunya mengusir Nona Ruby, dia akan memberiku 1 miliar rupiah. Omong kosong, lemparkan dia keluar. Irwan, aku sangat kecewa padamu. Sebagai penerus grup Wijaya, kamu sama sekali tidak punya pendirian. Bodohnya kau sampai mau merugikan perusahaan. Hanya demi kepentinganmu sendiri. Ayah, aku benar-benar minta maaf. Kumohon, maafkan aku sekali ini. Baiklah. Kamu memalukan. Keluar, pergi. Mulai sekarang, jangan pernah lagi menginjakan kaki di perusahaan. Ayah? Tapi aku satu-satunya anak laki-lakimu. Aku penerus sah keluarga Wijaya. Ayah tidak bisa mengusirku. Ayah! Satpam! Seret dia keluar. Enyahlah! Menyingkir dari hadapanku. Anak tidak tahu diuntung. Kau mau apa? Ruby, haruskah kau selalu melawanku dalam segala hal? Melawanmu? Aku juga anak mereka. Aku punya hak untuk mewarisi. Ada 3 anak dalam keluarga ini. Jangan bertingkah seolah hanya kau satu-satunya. Diam, Ruby. Kau cuma orang kampung. Kau tidak tahu apa-apa. Warisan adalah urusan besar keluarga. Bahkan hukum pun tidak bisa mengaturnya. Haha, benar sekali. Masa depan grup Wijaya dan nasib lebih dari 1.000 karyawannya. Bagaimana mungkin semua itu jatuh ke tangan orang bodoh? Ayah, apa maksud ayah? Ayah, aku satu-satunya putra keluarga Wijaya. Hanya aku yang bisa mewarisi grup Wijaya. Bawa dia keluar. Ayah, aku benar-benar minta maaf. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Hei, Irwan. Ruby, kami memang berutang padamu. Kamu sudah menderita berat selama 16 tahun ini. Kamu sudah kembali sekarang. Tapi aku memberimu beban yang begitu berat. Ayah sudah baik padaku. Meskipun hubungan kita rumit, saham yang diberikan Johan kepadaku itu nyata. Aku puas. Ruby, mulai sekarang, aku akan mengajarimu cara mengelola perusahaan kita. Mulai hari ini, kamu adalah pewaris grup Wijaya. Penerus grup Wijaya tiba-tiba berganti orang. Katanya, penerus barunya, Nona Ruby Wijaya, tumbuh besar di desa. Bahkan setelah jadi pewaris, aku sama sekali tidak merasa gembira. Zaki? Bukan dia. Aduh! Jalang! Kenapa kamu nggak bisa tetap di kampung aja dan hidup jadi gembel selamanya? Kenapa kamu kembali? Hah? Kenapa pulang dan merebut warisanku? Kenapa? Irwan, tenang dulu ya. Meski nggak dapat perusahaan, kamu masih punya 20% saham. Bisa terus hambur-hamburin uang suka-suka. Diam! Grup Wijaya harusnya punyaku. Semua aset itu harusnya punyaku. Kamu pikir kamu siapa? Berhak merebutnya dariku. Jawab aku. Begitu kamu mati, aku tetap jadi satu-satunya pewaris grup Wijaya. Aduh! Aduh!
Zaki, kawan nggak ada apa-apa. Aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada orang ditikam di jalan beringin. Cepat, kirim bantuan. Jangan gerak, lukanya dalam. Nggak sakit kok, jangan khawatir. Kan udah ku bilang, aku tuh nggak suka sama kamu. Kenapa kamu nahan pukulannya buat aku? Karena aku suka sama kamu. Untung aja aku yang kena. Bertahanlah, ambulansnya bentar lagi sampai. Ruby, istirahat sebentar di ruang tunggu saja. Dengan perawat di sini, temanmu pasti baik-baik saja. Aku tidak lelah. Anak ini sangat baik. Dia mempertaruhkan nyawanya dan menahan pukulan untuk Ruby. Mulai sekarang, biarkan dia jadi pengawal pribadinya. Tawarkan gaji tertinggi. Baiklah. Ayah, ibu kalian pulang saja dulu. Aku bisa urus ini sendiri. Ruby, ayah sudah mengirim kakakmu ke luar negeri. Dia tidak akan pernah kembali. Hentikan kasus ini ya. Apapun kompensasi yang Zaki minta, kita akan bayar. Kasus ini dihentikan atau tidak, itu terserah korban. Saat dia sadar, aku akan bicarakan dengannya. Ini... Ruby, kamu sekarang adalah pewaris grup Wijaya. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus memikirkan keluarga dulu. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Zaki, sudah bangun? Gimana keadaanmu? Lukanya masih sakit? Aku panggilkan dokter. Nggak apa-apa. Cuma luka kecil kok, nggak usah panik. Oke. Ayah sudah mengirim Irwan ke luar negeri. Udah dengar. Lupakan saja perkara ini. Aku nggak mau bikin kamu repot. Tidak. Masa harus dilupakan? Dia hampir membunuhmu. Masa dia bebas begitu aja? Kemanapun dia kabur, aku bakal pastikan dia menebusnya. Aduh. Siapa itu? Lepaskan aku. Ruby, beraninya kau menculikku? Kau tamat. Berani sekali kau mengancamku di saat seperti ini. Kau memang bodoh. Kalau grup Wijaya jatuh ke tanganmu, pasti sudah bangkrut duluan. Untungnya aku yang ambil alih. Jalang, jangan sok jago. Grup Wijaya akhirnya akan jadi milikku. Hanya laki-laki yang bisa mewarisi bisnis keluarga. Kau, Jalang sepertimu cuman alat ayah buat jalankan perusahaan. Ruby, kau mau ngapain? Jangan nekat ya. Jadi kau masih ingat ini. Namun, Sonok, kau menusuk Zaki dengan ini. Sekarang, giliranmu. Aduh, jangan Ruby. Aku mohon, kau enggak boleh lakukan ini padaku. Selama ayah masih ada, dia tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Santai saja, dia enggak akan tahu. Hentikan, Jalang. Beraninya kau? Apa yang kau lakukan? Kau kasih ampun dia? Jangan kotori tanganmu. Biar aku yang urus. Pokoknya jangan bunuh dia. Ruby, memangnya kenapa kalau kau pewaris grup Wijaya, selama ayah masih ada, kau tak bisa menyentuhku sedikit pun? Bajingan sepertimu tak layak mendapat waktu darinya. Tarik kartu yang diberikan keluarga Wijaya padanya. Anak haram sepertimu tak layak dapat sumber daya kami. Tapi, Ruby, aku kakakmu. Aku mohon, jangan ambil kartunya. Ruby, maafkan aku. Kembalilah. Ruby, kau masih sama. Sama memikatnya seperti dulu.